Nah, mulai ikuti step demi step. Ya, step 1. Pada step 1 di sini permintaannya sahabat perawat kita ini harus patuh ya. Jangan dengan mengabaikan perintah yang tertera dalam formulir ini pada step 1. Pada step 1 tentang informasi pribadi, Anda diminta untuk mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti paspor resmi, KTP, ijazah, nomor sertifikat kompetensi, surat sehat, surat profesi, surat pernyataan patuh pada etik profesi, dan mengisikan data-data yang diminta oleh sistem. Nah, jadi sahabat perawat kita, tolong di sini jangan menentang apa yang diperintahkan dalam formulir ini yang diminta oleh sistem. Ya, sekarang untuk nomor ijazah ya dan ijazah sudah tidak lagi perlu diupload untuk yang sekarang. Biasanya langsung otomatis karena sudah sinkronisasi dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Jadi kita hanya mengupload yang lainnya sesuai yang diminta. Perlu diperhatikan terkait dengan ukuran ya. Jangan sampai salah satu contohnya misal file foto resminya di perintahnya itu jangan melebihi 150 KB. Nah, Anda mengupload dengan skala yang besar ya, itu tidak mungkin terbaca oleh sistem. Jadi sahabat perawat kita di sini kita harus patuh dalam mengisinya. Kemudian step 2. Pada step 2 tentang informasi administrasi, Anda diminta untuk mengisikan data secara lengkap meliputi jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat tempat kerja, provinsi tempat kerja, kabupaten tempat kerja, telepon kantor. Ya, ini bagi sahabat yang telah bekerja. Kalaupun yang belum bekerja, cukup Anda lihat posisi yang ada tanda bintangnya. Artinya yang ada tanda bintangnya itu wajib diisi. Kemudian pada step 3, jika sudah benar, semua klik tombol selesai ya. Karena untuk sertifikat kompetensi itu secara otomatis muncul ya. Untuk sertifikat kompetensinya di step 3 itu tidak perlu diisi lagi ya. Jadi otomatis akan muncul dengan sendirinya. Pada step 3 tentang uji kompetensi, pada Anda diminta untuk mengisikan data lengkap meliputi nomor sertifikat, tanggal sertifikat, tempat uji kompetensi, tanggal uji kompetensi. Nah, yang sekarang ini tidak perlu lagi karena akan otomatis muncul di sini ketika Anda tadi di awal sinkron antara PDDikti dengan yang ada di KTKI ini. Nah, di sini setelah klik selesai, di sini Anda jangan senang dulu karena selanjutnya ada tahap validasi dari verifikator KTKI ya. Nah, ketika selesai akan muncul draft STR Anda. Draftnya seperti ini ya. Lihat Anda dengan teliti datanya sudah benar apa belum. Kalau sudah benar, centang ya pada persetujuan atau persetujuan bahwa data Anda benar. Di situ dengan ini saya menyatakan setuju dengan ketentuan di atas dan menyatakan data saya sudah benar. Centang. Kalau sudah dicentang artinya Anda sudah melakukan pendaftaran ISTR, tinggal menunggu validasi dari verifikator KTKI. Nah, kita kalau sudah seperti itu tinggal cek status ya. Kalau dari validator KTKI sudah dinyatakan valid memenuhi syarat, maka akan muncul kode billing untuk pembayaran STR ya. Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp100.000. Itu jika sudah dinyatakan valid oleh tim verifikator. Setelah melakukan pembayaran, silahkan pantau email dan atau bagian cek status untuk mendapatkan informasi terbaru. Jika sudah ditandatangani secara elektronik, lakukan cetak STR. Nah, ini kalau sudah
membayar, sudah valid dan sudah ditandatangan secara elektronik, akan muncul menu cetak STR. Nah, untuk mencetak STR, sahabat perawat kita ini sangat mudah sekali sekarang. Jadi sekarang ini kita bisa cetak sendiri dengan ketentuan tentunya Anda harus menggunakan kertas yang baik yang sesuai dengan ketentuan. Kertas A4 dengan berat 80 gram itu bisa Anda gunakan. Patuhi perintah dalam pedoman cetak kode UTP ya. Nah, di sini setelah klik cetak STR maka akan muncul kolom pengisian one time password ya, 6 digit ya, dikirim melalui email. Bisa pilihannya melalui email atau SMS. Biasanya kita gunakan melalui email aja agar itu masuk ke data pribadi Anda. Ya, setelah dimasukkan kodenya ya, kemudian nanti akan muncul untuk bisa di-download dan cetak STR-nya. Cetak STR, kalau yang versi lama untuk cetak STR itu dibatasi. Yang pertama cetak STR asli, yang kedua legalisir 1, dan yang ketiga legalisir 2. Nah, kalau yang sekarang STR-nya tidak perlu dilegalisir, cukup dicetak saja. Cetak misalkan 5 rangkap atau 6 rangkap sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan berbentuk elektronik sekarang sudah dinyatakan diakui keabsahannya dan tidak perlu dilegalisir. Nah, ini dalam pedoman cetaknya, tolong cek printernya, kemudian kertasnya, kemudian lagi warna dari printernya harus yang baik. Dan untuk proses cetak dokumennya bisa di-download dulu, jadi bisa Anda mencetaknya kapan aja. Akan tetapi untuk prosesnya jangan sampai mengedit dokumen, tidak boleh, itu sangat tidak dianjurkan. Jadi untuk mencetak dokumen langsung print saja, tidak boleh ada pengeditan. Nah, ini contoh STR-nya. Jadi contoh STR-nya ada ada barcode-nya ya, ada barcode dan ada keterangan di bawahnya. Keterangannya dokumen telah ditandatangani secara elektronik dan diterbitkan oleh BSRE ya. Itu sekarang ditambahkan tidak perlu dilegalisir ya. Jadi STR yang Anda download, yang Anda cetak itu tidak perlu dilegalisir. Kemudian yang menjadi pertanyaan, jika ada kesalahan atau ditolak pengajuan, ya segeralah perbaiki dengan mengirim email ke helpdesk.ktki@kemenkes.go.id. Jika ada kesalahan print, ajukan permohonan cetak ulang untuk akan dikirim PDF melalui email Anda. Nah, ini untuk yang versi 2021. Kalau yang sekarang 2022 cukup kita meminta OTP lagi dan itu bisa di-download kembali. Tetapi kan awalnya juga bisa di-download, jadi Anda bisa simpan filenya dan bisa print berulang-ulang. Lakukan permohonan dengan format berikutnya. Ini jika terjadi kesalahan. Ini yang kemarin ya, yang 2021. Yang sekarang 2022. Kalau sudah proses cetak ya tidak lagi ada kesalahan, kemungkinan sangat minim karena sangat mudah, karena filenya sudah bisa kita simpan dalam perangkat kita ya. Nah, ini model download atau cara mencetak STR terkait dengan one time password ya. Bisa diminta melalui email, bisa diminta melalui SMS. Jadi
kalau sudah masuk OTP-nya, kodenya itu akan muncul menu downloadnya. Jadi sahabat perawat kita, untuk proses pengajuan dan pencetakan STR yang di tahun 2022 itu sudah sangat mudah karena bentuk filenya adalah download. Sejawat perawat kita, demikian penjelasan terkait dengan cara mengajukan STR melalui aplikasi iSTR KTKI ya. Demikian, semoga bermanfaat.